kasih. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bro Ensi semuanya. Saya lihat di sini antusiasnya luar biasa ya pada Bro Ensis malam hari ini dan seluruh leader, founder, dan saya tidak bisa sapa satu persatu ya. Ada Pak Jimmy, Pak Dodoli, ada Bu Lili, tunggu Pak CEO mungkin lagi sibuk, tapi saya tetap mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga hari ini saya bisa membawakan tema satu lagi untuk supaya kita menyadarkan diri kita bagaimana kita bisa sehat ya. Oke, pada malam hari ini saya akan share Program. screen dulu. Pertama, anak terus-menerus main. Maaf ya, agak lama sebentar. Tapi ini PPT yang saya on. Nah, ini tidak bisa minus. Oke, minus. Ya, kita share screen ya, Francis. Antusiasnya luar biasa pada malam hari ini. Saya harap semuanya bisa mengundang lebih banyak lagi ya, karena saya lihat active plan sudah jalan dan sudah banyak Bro NCs kita Living for You-nya lebih sudah tambah banyak member-member baru ya saya lihat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa diajak pada malam hari ini untuk mendengarkan tema sehingga nanti kalau kita mau memberi tahu informasi kesehatannya tuh lebih pede ya, lebih yakin dan kita juga rasanya lebih benar cara menyampaikannya sehingga tidak membuat ada semacam kesalahpahaman ya itu maksud dokter. Oke, pada malam hari ini kita akan seperti judul saya, jadi kita akan bagaimana caranya menghadapi penyakit diabetes mellitus dan koroner. Apa itu? Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Suara saya kalau kurang jelas, kalau ada yang misalnya putus, tolong dikabarin ya, dikasih tahu ya Mas Ardi. Terima kasih. Sangat jelas dok suaranya dok. Oke, ini slide berikut. Ya, jadi kalau misalnya penyakit diabetes mellitus itu apa? Ya, kalau misalnya bahasa awamnya orang sering bilang itu penyakit kencing manis ya. Jadi kencing manis itu bukan berarti hanya karena air urinnya atau air kencingnya itu manis, sehingga orang sering bilangnya kalau dia banyak semut dokter ya. Jadi itu namanya kencing manis. Ya, memang benar bisa keluar dari salah satunya adalah air kencing, tapi juga dia mempengaruhi itu adanya di darah. Kembali lagi kita jelaskan di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya pembuluh darah ya. Jadi darah itu berjalan di dalam satu tempat yang namanya pembuluh darah. Kalau misalnya kita pikirkan secara mau di awamnya ya, dokter memberikan istilahnya semacam eh, ilustrasi ya istilahnya supaya kalian tuh bisa memahami bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya pembuluh darah. Itu sama seperti pipa-pipa. Kalau misalnya air mau mengalir itu lewat pipa, selang-selang ya seperti itu. Tetapi di dalam tubuh kita pembuluh darah itu beribuan, banyak banget, miliaran malahan. Dan ukurannya tuh macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, sampai ada yang kapiler yang kecil-kecil banget. Jadi kadang-kadang untuk kita bisa melihat, oh ini pembuluh darah. Kalau misalnya kita terluka kulit kita, pasti yang keluarnya kelihatan itu adalah darah. Dan bagaimana dokter misalnya operasi lah atau apa membedel, membuka perut dan sebagainya mau disatukan kembali, itu pasti menyambungkan semua jaringan ya satu persatu dari yang pembuluh darahnya, dari sampai ke selaput membrannya seperti lalu kulit di atasnya. Jadi seperti itu. Jadi barulah bagian yang luka atau terbuka robek itu bisa menyatu kembali. Jadi untuk menjahit sesuatu, membenarkan, mengoperasi tentu saja perlu seorang dokter yang sudah terlatih dan ahli. Oke, nah kenapa Dokter Vera keinginannya menjelaskan itu dulu ya? Karena saya hari ini akan membahas mengenai aliran darah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya secara konsep
dari kita harus sama, sepaham bahwa dokter menjelaskan di dalam tubuh kita banyak pembuluh darah miliaran yang isinya nanti akan ada darah yang mengalir di sana. Jadi pembuluh darah itu saya ilustrasikan sama seperti pipa atau selang, oke? Nah, kalau kita lihat prevalensi atau kejadian diabetes mellitus ya, itu di beberapa negara ini tahunnya sampai ke tahun 2030. Nah, data ini dibuat memang di tahun 2010 ya. Itu sudah prediksi. Jadi kita sudah di nomor berapa? Buransi bisa lihat di sini kita sudah di nomor 4 ya. Saya yakin seiringnya waktu sekarang sudah tahun 2023 sudah 2024 ya. Itu sebentar lagi sudah menuju ke 2030. Berarti posisi Indonesia itu pasti sudah mulai naik kembali. Sebab apa? Kita lihat nanti banyak sekali orang yang mulai ketahuan bahwa dia kena penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Oke. Nah, sebaran epidemiologinya itu khususnya pada orang yang sudah usianya naik di 45 sampai ke 64. Jadi kalau kita sudah masuk di umur 40-an ke atas ya, apalagi dengan pelajaran dokter yang sebelumnya kita tahu bahwa dengan banyaknya polusi di dunia ini sekarang yang berbeda ya, dan semua bahan-bahannya instan, artinya dengan penuh banyak bahan kimia, dengan sebaran polusi dan banyak bahan kimia yang terkena di dalam tubuh kita, maka kita lebih terjadi namanya penuaan dini. Nah, itu ya Bro and Sis ya. Mungkin yang umur sekarang disebut di sini 45 bisa saja sudah mulai terjadi di umur 30-an. Ya, seperti itu. Karena kondisi situasi, lingkungan, environment-nya itu banyak yang juga membuat sel kita lebih banyak kena racun ya, kena oksidasi. Dan kita harus waspada, berarti kita jangan lengah ya, bahwa oh saya belum nih sampai umur 40, udah happy-happy aja, apalagi anak yang umur masih 20, merasa bahwa nikmatin dong hidup ini. Nah, itu nanti resikonya ke depan. Karena kita tahu ya, pada saat ini bukan dokter bikin takut, tapi kita udah lihat sendiri, umur manusia itu semakin lama semakin pendek, bukannya tambah panjang umur ya. Dengan kita tidak menjaga kesehatan, maka kemungkinan besar untuk bisa terkena penyakit itu akan semakin tinggi ya. Jadi kalau untuk penyakit kencing manis sendiri itu 2,9 juta kematian yang bisa dia sebabkan. Berarti cukup tinggi ya. Itu kematiannya mungkin sekitar hampir mau menembus 8%. Jadi kalau misalnya dari 42.000 kasus itu sudah hampir 3.500-an adanya kematian. Nah, dan ini kematian, tetapi ada kecacatan sebelum kematian. Nah, yang itu yang juga kita harus pikirkan. Apakah kita mau ya menjadi istilahnya orang yang tidak produktif, sudah tidak produktif, tapi kita juga membuat susah keluarga kita karena kita tidak bisa berjalan, karena kaki kita diamputasi dan sebagainya. Jadi dokter inginkan bahwa kembali lagi kita sharing di sini, kesehatan adalah demi kita, demi keluarga kita. Jadi jangan sampai mikir, oh itu demi siapa ya kita belajar kesehatan? Oh untuk bisnis, benar, bisnis boleh. Tetapi yang nomor satu, mau bisnis, mau apa, tetap nomor satu sehat dulu ya badan kita. Benar ya? Jadi dari tabel tadi kita udah lihat, salah satunya kita masuk ya, Indonesia itu untuk sebaran epidemiologi kejadian dari penyakit kencing manis itu tinggi. Nah, jenis-jenis kencing manis itu apa? Diabetes mellitus ya namanya ya. Tadi ada bro saya yang di Palembang nanya, DM itu apa katanya? Yaitu penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu punya 4 tipe. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Itu apa dok? Ya. Kalau tipe 1 itu adalah yang dari lahir. Jadi dia memang itu namanya genetik ya. Jadi dari lahir dia memang sudah ada gangguan di pembuatan insulin. Jadi tidak ada insulin yang di dalam tubuhnya diproduksi. Sehingga dari kecil dia harus sudah mulai diinjeksi atau suntik insulin. Seperti itu ya. Kalau DM tipe 2 itu adalah DM yang didapat setelah dia dewasa. Jadi kalau misalnya kita masih bayi,
sampai ke usia muda itu normal semuanya, tetapi dengan pola hidupnya yang salah ya, dengan kegemukan yang tidak bisa dikontrol, dengan dia yang tidak selalu men-check up, lalu membuat nanti ada dokter jelasin ya pencegahan-pencegahan sampai ke pencegahan yang bukan hanya di primer, tapi ada primordial, primer, scan sekunder dan tersieri. Apa itu dok? Nanti kita jelasin ya. Lalu ada juga yang gestasional. Ini apa dok? Ini adalah penyakit kencing manis yang terjadi pada saat kehamilan. Ya, memang itulah. Jadi jasa ibu itu besar ya. Jadi seorang ibu memang kalau dia sedang mengandung itu banyak sekali hormon-hormon yang berubah. Nah, makanya terjadi salah satu adalah pemicunya mungkin bisa mengganggu dari fungsi pankreas sang ibu, sehingga terjadilah gestasionalnya. Jadi saat hamil, ibu tersebut kena yang namanya diabetes atau kencing manis. Lalu yang keempat ini apa? Ini pradiabetes. Artinya itu kalau dokter dalam istilah kami ya di medis disebutnya IGT, intolerance glukosa. Berarti ini adalah bakal atau calon-calon untuk menjadi diabetes. Nah, kita harus ketemu di sini nih kalau bisa ya dibahasnya di sini dulu ya. Jangan sampai sudah jadi diabetes baru ketahuan gitu, baru oh sadar, oh ternyata saya ini diabetes ya gitu. Kalau bisa kita sudah tahu sebelum kita kena. Jadi kita harus melakukan yang namanya pencegahan ya. Oke, terlanjut jelaskan kembali. Gejalanya apa dok? Supaya saya bisa tahu nih kenapa saya dikiranya apa saya ini ada kencing manis atau enggak ya, atau saya enggak ada gejala atau enggak apa-apa ya. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu gejala ya, Bro Ensis ya. Jadi itu makanya dokter bilang kenapa produk-produk Living for You ini cocoknya kita pasarkan juga kepada orang-orang yang sehat. Karena semua orang sehat itu butuh ya yang namanya nutrisi. Ya, ini namanya nutrisi sehat, minuman makanan sehat, minuman super, minuman yang sehat. Itu semua kita butuhkan. Sebab dengan kita banyaknya menghadapi banyak polusi, radiasi, stres yang tinggi dan sebagainya, kita butuh perisai. Kita butuh bagaimana caranya untuk membuat tameng ya supaya kita menjadi tetap terjaga kesehatan kita. Nah, mau dokter harapkan jangan menunggu gejala. Jadi jangan curiga ada gejala, was-was itu nggak penting ya. Yang penting itu kita screening ya, Francis. Jadi kalau misalnya di program pemerintah itu ada namanya program PTM atau penyakit tidak menular. Nah, program PTM itu ada dilakukan di atas umur 16 tahun malah. Dari sejak umur 16 tahun itu sudah mulai kontrol tensi kita ya. Jadi tekanan darah kita harus tahu berapa sih tekanan darah kita. Lalu kita melakukan namanya gula darah cek ya, asam urat, kolesterol itu harus kita kerjakan. Tidak perlu menunggu gejala. Jangan sok kata orang. Karena orang sering takabur ya. Atau dokter banyak sih melihat banyak-banyak personality macam-macam orang. Ada yang terlalu pede bahwa dia selalu sehat, saya ini sehat gitu. Nah, sekarang dokter tanya, pernah nggak kenal sama Aji Mas Said? Coba jawab di komen ya. Dokter yakin pasti semua kenal. Tapi bagaimana? Aji Mas Said itu senang olahraga nggak? Badannya gimana? Kekar nggak? Bugar nggak? Ya. Tapi kenapa dia bisa mati muda? Nah, itu harus kita tanyakan ke diri kita. So, berarti tidak berpatokan bahwa dia sering berolahraga, dia kelihatannya sehat bugar, maka kita tidak perlu yang namanya deteksi atau screening. Atau kita tidak butuh yang namanya produk-produk apa kesehatan ini. Ya, tidak butuh juga informasi kesehatan. Tidak ya, Francis ya. Kita tetap harus belajar. Kita tetap harus melakukan screening. Tidak boleh namanya takabur. Itu salah satu contoh nama artis yang saya sebut meninggalnya mendadak. Dan masih banyak lagi ya artis-artis lain yang muda yang memang dia tahu dia senang olahraga, tapi ternyata tiba-tiba dia meninggal di saat umur yang masih muda. Ya, contohnya seperti suaminya BCL ya, Bunga Citra Lestari. Jadi itu adalah kenapa kita tersebut di sini ini untuk pembelajaran buat kita. Bukannya saya mau bagaimana, tapi ini adalah membuat kita menyadari dan membuka pikiran bahwa oh saya butuh ini info kesehatan. Sehingga kita tidak menolak dan kita bisa meresapi dan kita bisa menjalankan. Oke.
Tapi kalau misalnya sudah ada gejala, seperti apa dok? Misalnya banyak kencing, itu kita mulai curiga, kenapa kita selalu kencing? Sedangkan beda dengan biasanya, bahwa biasanya nggak begitu banyak ya. Apa karena udara kita dingin, ataukah memang kita lagi minum banyak? Boleh. Tapi ini sudah salah satu tandanya, ada 3 trias. Banyak makan, banyak minum, dia banyak kencing. Jadi itu tanda awal dia kena kencing manis. Kemungkinannya ke sana. Jadi kita harus aware. Tapi ingat, kembali lagi, jangan menunggu gejala. Yang harus dilakukan adalah saat umur kita sudah menyentuh, terutama di atas 30, kita harus screening. Karena kalau program pemerintah, dari sejak umur 16 tahun, dia sudah harus screening. Screening itu apa, dok? Dari tensi darah, periksa gula darah, periksa asam urat, periksa kolesterol, periksa yang sederhana dulu ya. Jadi ada 3 stick yang biasanya diperiksa dan tekanan darah. Gejala lainnya apa? Sering lemah, sering kulitnya kering, gatal-gatal. Itu juga hati-hati. Kenapa tiba-tiba kulitnya sering gatal ya? Lalu penderita ini jadi begini, awalnya memang mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan. Tetapi di saat hormonnya itu sudah mengalami batas, kata orang tuh kelelahan ya, makanya pankreasnya udah nggak berfungsi, akhirnya yang terjadi kebalikannya. Jadi terjadi penurunan berat badan secara drastis. Jadi pasien itu bisa mengalami namanya kurus ya. Sebab di dalam air kencingnya itu sudah semuanya gula yang tidak bisa diproses oleh tubuh. Sebab kalau misalnya tubuh kita masih normal metabolismenya, seharusnya kalau kita makan gula, seperti kita makan nasi, itu salah satu gula ya, makan jagung, kentang, itu juga gula, itu seharusnya tubuh kita ini oleh hormon insulin, gula itu langsung diserap di otot dan dijadikan kalori dan tenaga. Tetapi jika sudah terjadi yang namanya penyakit ini, di mana metabolisme dari insulinnya itu sudah tidak normal, maka yang terjadi adalah tidak bisa diubah ya. Jadi gula itu langsung keluar dengan sendirinya melalui kencing dan akhirnya tidak bisa diproses oleh tubuh dan akhirnya tubuh pasiennya kita malah menjadi semakin kurus, semakin kering seperti itu. Gambaran laboratoriumnya gimana dok? Kalau gula darah sewaktu yang pakai stick ya, yang ada di jari biasanya itu tidak boleh lebih dari 200. Jadi kalau misalnya angkanya sudah menembus 200, kalau sekarang itu sudah dikatakan positif kencing manis. Kalau dulu biasanya sering dipastikan harus periksa ke labor, ya. Jadi harus diambil darah venanya, diambil di tangan, lalu dicek itu apakah gula darah puasanya, gula darah setelah makannya bagaimana. Tetapi kalau sekarang dengan hanya dari jari, kalau dia sudah di atas 200 itu sudah positif ya, Francis ya. Lalu kalau gula darah puasa itu bagaimana? Itu adalah dia tidak makan mungkin paling lama 10 sampai ke 12 jam, maka dia tidak boleh lebih dari 126. Jadi kalau misalnya dia lagi sudah 12 jam puasa, 10 jam puasa, dia tidak boleh ada lebih dari 126. Kalau lebih berarti dia sudah masuk pradiabetes ya. Nah, di sanalah kalau dia menembus 200 berarti dia sudah positif kencing manis. Lalu glukosa plasma kalau misalnya dia sudah makan 2 jam itu tidak boleh lebih dari 180. Nah, ini Bro Esis ya gambaran dari penyakit kencing manis. Oke, sebenarnya ada banyak faktor resiko dari kencing manis. Jadi bagaimana faktor resiko yang tidak dapat diintervensi atau kita nggak bisa ngapa-ngapain deh. Salah satunya umur, karena umur kan selalu bertambah, nggak bisa kita bilang stop, nggak bisa. Jadi umur itu akan naik terus. Jadi kalau misalnya umur kita yang awalnya 20, sekarang sudah 35, kembali lagi bronsis, kita sudah berbeda, metabolisme kita sudah berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan tubuh kita dengan usia seperti itu. Dan kita harus melakukan namanya screening. Jadi jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin ya seperti nanti penyakit lain yang kedua yang dokter akan bahas di sini adalah penyakit koroner. Itu predileksinya pada laki-laki lebih tinggi ya dibandingkan perempuan. Jadi memang kita harus waspada di mana penyakit pada laki-laki lebih tinggi berarti laki-lakinya tahu nih, saya harus nggak ngerjain yang ini sebab kalau nggak saya kena penyakit ini karena dia lebih rentan kepada laki-laki.
lalu bangsa, etnik ya seperti tadi. Tapi Indonesia sudah termasuk ya Asia salah satu yang kemungkinan besar bisa terkena kencing manis ya, karena ada faktor yang namanya keturunan atau genetik. Nah, lalu penderita yang gestasional ini nggak bisa diubah ya. Kalau misalnya bayi udah ada dalam perut, tiba-tiba dia terjadi perubahan hormon di dalam tubuh ibunya, itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga. Berarti kita harus hadapi. Tetapi ada faktor risiko yang bisa kita intervensi atau bisa kita cegah, yaitu misalnya kegendutan atau obesitas. Itu kan kita bisa tahu, badan kita ini kurang ya, kurang bagus. Bukan karena masalah gendutnya jadi jelek atau tidak ada hubungan di sana, tetapi adalah sehat. Jadi berat badan ideal itu digambarkan dengan kesehatan yang fit. Tapi kalau misalnya kita kurang, berarti kita perlu lakukan sesuatu ya. Aktivitasnya yang kurang baik, contohnya sering bergadang ya, tidak tidur cukup waktu, stres tinggi seperti itu, hipertensi ya, makanannya tuh sudah tahu nih darah tinggi, itu juga bisa memperburuk kencing manis kita. Lalu pola makannya ya nggak bisa, misalnya kalau Indonesia sering paling bagaimana? Karbo timpa karbo, gula timpa gula, benar nggak Bro Sis? Enggak dok, apa tuh gula timpa gula? Saya nggak suka manis loh. Saya punya pasien misalnya, datang tiba-tiba gula darahnya 400. Lalu saya bilang, emang Bapak habis makan apa? Bapak ini suka manis ya? Dia bilang, enggak, saya nggak suka manis tuh. Oh, jadi Bapak nggak pernah minum teh pakai kopi atau manis pakai gula? Nggak pernah katanya. Saya nggak hobi manis. Oh, tapi Bapak hobi yang suka asin-asin. Iya. Kalau Bapak makan nggak misalnya pizza? Makan, kata dia. Saya suka roti. Nah, kacau nggak? Roti itu kan juga gula. Nggak akan mungkin yang namanya orang bisa buat roti tanpa gula. Sebab apa? Roti dibuat dari apa, Bro Ensis? Tepung. Jadi kalau tepung itu, sagu, gandum, itu juga gula. Nah, itu yang harus disadari oleh kita semua. Bahwa kita harus tahu gula itu di dalam tubuh kita yang kita makan, bentuknya itu seperti tadi. Jadi nasi itu kalau dimakan memang nggak ada rasa. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh, dia itu jenisnya gula atau glukosa. Makanya kita juga harus mulai kurangi nasi kalau kita sudah tahu bahwa diri kita mungkin kejadiannya ke diabetes. Ya. Lalu ada penyakit pada pankreas, seperti dokter bilang tadi. Di organnya memang ada sesuatu. Ya. Pankreas kita nggak berfungsi dengan baik, karena pankreas ini adalah tempat kita memproduksi insulin. Lalu alkohol itu bisa mempengaruhi fungsi hati dan pankreas, karena hati sama pankreas tempatnya itu nempel ya, deket ya. Jadi kalau pankreasnya bermasalah, hatinya juga kena biasanya. Tapi yang paling sering itu adalah hati itu memang 90% masih bisa cover nih, sampai nanti kalau udah nggak tahan lagi dia menyerah, berarti masuknya gagal hati gitu ya bronkitis ya. Jadi makanya dokter bilang jangan menunggu gejala. Jadi kita harus namanya apa tadi, screening dan melakukan pola hidup yang baik. Nah, jadi kegendutannya itu juga genetik ya, jenis kelamin. Jadi dokter bilang ada 3 faktor. Faktor host itu adalah manusianya. Agen itu adalah apa? Pola hidupnya, ya, organ kita. Kalau environment, kondisi sosial ekonomi yang baik, itu kenapa bisa jadi masalah buat penyakit kencing manis? Karena mampu beli apapun gitu ya. Nah, tapi untuk orang yang menengah atau ke bawah, itu juga seringnya apa? Gula campur gula. Jadi misalnya makan mie instan, pengennya pakai nasi. Benar ya, Bronsis ya? Nah, itu juga jadi double karbohidratnya. Seperti itu. Nah, ini yang dokter bilang tadi. Jadi kita punya cara bagaimana mencegah. Jadi ada primer prevention, yaitu adalah ini primordial ya, sebelum di atas dari primer. Jadi kita udah tahu bagaimana caranya mengubah perilaku dulu nih dari awal. Jadi kita sama-sama usaha dari awal bagaimana mempertahankan perilaku hidup yang baik ya, mencegah risiko penyakit. Nah, kalau primer prevention-nya kita dari makanan. Jadi makanan itu kalau bisa yang alami, sayur buah lebih banyak, karbohidratnya sedikit yang sederhana. Dan lemaknya lemak yang sehat. Lemak sehat itu dari mana? Juga dari tumbuh-tumbuhan seperti alpukat dan sebagainya. Ya. Dan penting adalah kita mempertahankan berat badan kita normal sesuai dengan umur dan tinggi badannya.
seperti itu. Lalu kalau secondary itu bagaimana, Dok? Secondary itu kalau misalnya kita sudah kena penyakit diabetes pun jangan menyerah. Kita masih punya cara. Seperti apa? Kita ikuti pola hidupnya supaya jangan sampai gula darah kita itu jadinya tidak stabil. Lalu kita boleh makan obat setiap hari, itu nggak masalah ya. Yang penting kita menjaga supaya gula darah kita jangan tidak stabil atau jangan terlalu tinggi. Kalau tertiary prevention itu khusus untuk yang sudah kena tapi punya komplikasi. Contohnya dia punya penyakit ginjal, harus cuci darah dan sebagainya. Juga ada caranya. Intinya nggak masalah, yang penting kita hidupnya itu lebih tenang, yaitu adalah kita jangan sampai memperparah. Misalnya dia gatel-gatel. Kita tahu nih kita ada kencing manis, tapi kita nggak pikirin gitu. Akhirnya sampai terpotong ya atau amputasi seperti itu. Itu namanya kita tidak melakukan tertiary prevention. Oke, kembali lagi dokter katakan. Kenapa orang kencing manis itu bisa tadi dokter sebut darah ya, di darah. Pernah nggak Bro Ensis buat gulali? Seperti gula yang dari gulali gitu ya. Kan awalnya itu adalah gula yang dicampur dengan air, dimasak. Pernah 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 ya, pada ibu-ibu pasti tahu ya. Seperti Bu Lili dia jago masak itu pasti tahu. Jadi kalau diaduk terus ya dengan suhu panas yang cukup, dia akan menjadi mengental di dalam tubuh. Ya seperti itulah yang terjadi di tubuh kita. Jadi kalau misalnya gula itu terlalu banyak, bayangin ya Brancis ya, darah kita tuh kental. Jadi kenapa darah kita itu nggak lancar? Itulah kenapa tiba-tiba kita mengalami yang namanya kebas, sering kesemutan. Kalau luka, kenapa nggak cepat sembuh? Ya karena di darah kita ada have a problem, ada masalah tuh di sana. Kebanyakan gula. So, bagaimana kita bisa menangani cara cerdas ini? Oke, nanti kita lanjutin. Oke. Sekarang kita ke penyakit kedua ya, Bro Ensis ya. Itu adalah tentang, ini sudah tadi diabetes. Jadi yang jadi masalah kalau darahnya itu kental, tidak hanya pengaruhnya kalau kencing manis kan dia dari pankreas tidak bisa produksi insulin ya. Tetapi kalau darah yang kental itu akan mempengaruhi semua organ-organ yang lain. Salah satunya organ yang paling utama di dalam tubuh kita itu apa, Francis? Jantung, benar. Jadi kalau misalnya sudah banyak darahnya itu nggak normal karena dia kental di dalam kita. Jadi kalau misalnya ada makanan yang kita makan, karena makanan yang kita makan tidak hanya gula. Kita semua orang Indonesia pasti suka yang namanya apa? Gorengan. Benar nggak, Francis? Kalau gorengan itu namanya apa? Minyak. Nah, lemak itu akan masuk. Nah, kalau misalnya aliran darah kita udah nggak beres itu ya, karena kita ada kencing manis, itu akan mempercepat yang terjadi namanya penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, maka akhirnya bisa ke jantung. Kalau menyumbat, maka dia bisa terjadinya namanya PJK atau penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner sama ya. Jadi faktor yang tidak dapat dimodifikasi sama seperti penyakit diabetes tadi. Umur kita nggak bisa, jenis kelamin kita nggak mungkin rubah, ya kan? Bangsa atau etnik juga nggak mungkin rubah, keturunan juga nggak bisa. Kencing manis juga ada diabetesnya, ada genetiknya ya. Nah ini bahaya karena dia akan memicu ke penyakit jantung, ginjal dan sebagainya. Yang bisa kita modifikasi kembali lagi yaitu adalah fisik, misalnya kegendutan, aktivitas. Jadi kalau kita ngerasa kurang aktivitas, maka kita harus sering olahraga ya. Hipertensi kita turunin ya, stres, pola makan kita ubah. Tidak merokok dan tidak mengeluhkan memakan atau meminum alkohol. Ya. Francis, ini ada satu video ya. Dokter akan tunjukkan dulu. Kita bisa apa? Menonton dulu videonya. Nanti baru kita ini. Bentar saya buka dulu. Maaf ya, agak ini saya buka dulu videonya. Silakan ditonton.
Muter-muter pula deh. Gak bisa jalan videonya. Kenapa ini? Dia muter-muter nih, nggak bisa ya. Nih. Kenapa ya Mas? Nggak bisa jalan deh. Loading ya dok ya? Nggak tahu nih. Oke, Loading coba kah? saya bantu Apa sharekan ya dok ya. Mas yang buka ya? Iya, Baik. sebentar. Berarti saya stop dulu ya. Ya, baik dok. Oke. Bisa buka di gimana Mas? Loading juga dia. Sudah tampilan full screen belum dok? Ya, udah. Bisa buka di detik di 022 ya. Suaranya tapi nggak ada. Ada suaranya dok? Suaranya nggak keluar ya kalau di saya. Nggak tahu yang lain. Suaranya tidak keluar. Di 022. Suaranya belum ya. Di 022. Ya bisu nih kata Dokter Joyce juga nggak bisa. Suaranya nggak ada Mas. Oke. Maka nyeri dada di sebelah kiri yang Nah, iya, membuat udah Anda keluar. harus berhenti beraktivitas sejenak. Ya, Hati-hati, bisa jadi Anda terkena serangan jantung. ya, sudah ada suaranya. Penyakit jantung atau kardiovaskular masih menjadi penyebab pembunuh nomor 1 secara global dan merenggut sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya. Bukan hanya itu, 4 dari 5 kematian penyakit disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, dan sepertiganya dialami oleh mereka yang berusia di bawah 70 tahun. Bersama saya Dr. Farah dan dokter spesialis jantung RSUI, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya penyakit jantung hingga pencegahannya. Mengapa anak Anda perlu belajar pemrograman? Melalui pelajaran pemrograman, anak Anda bisa belajar menggunakan gadget untuk Penyakit jantung adalah penyakit yang menyerang jantung. Ada beberapa kategori yang disebut sebagai penyakit jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit gagal jantung, penyakit katup jantung, penyakit jantung rematik, dan juga ada penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung yang ditemui saat mulai dari dalam kandungan sampai lahir. Dari beberapa penyakit jantung tersebut, ada satu penyakit jantung yang membawa dampak kematian dan angka perawatan di rumah sakit yang sangat tinggi, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah jantung yang kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Penyakit itu berupa adanya plak atau adanya penyempitan di dalam pembuluh darah koroner, sehingga akan mengganggu suplai atau aliran darah ke dalam otot jantung, sehingga akan timbul kondisi yang kita sebut sebagai iskemia pada otot jantung. Penyakit ini sungguh memprihatinkan, angkanya makin lama makin meningkat, tetapi dampak dari penyakit ini adalah kematian dan terjadinya gagal jantung di kemudian hari.
Akibatnya, kita harus waspada terhadap penyakit jantung koroner ini. Ada banyak faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Apa saja sih faktor risiko dari penyakit ini? Penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh adanya plak pada pembuluh darah koroner bisa muncul karena adanya faktor risiko. Ada dua faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa kita rubah, yaitu umur. Makin tua umurnya, makin berisiko dia terkena sakit jantung. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki, dan yang ketiga adalah faktor keturunan. Kemudian satu lagi faktor risiko yang bisa kita rubah, yaitu penyakit-penyakit tertentu yang bisa menjadi penyebab timbulnya plak pada pembuluh darah koroner. Yang pertama ada diabetes mellitus atau kencing. Ya, oke, itu adalah sekilas ya dari yang saya bagikan kepada Broensis tentang ini. Kita kembali ke PPT saya sebentar. Baik, kita kembali ke slide. Ya, jadi tadi kan sudah dengar ya pendapat ahli dari sudah ada slide-nya ya, udah kelihatan ya. Jadi kita udah dengar pendapat ahli ya, spesialis penyakit jantung itu salah satu yang di Jakarta itu mengatakan bahwa penyakit jantung koroner adalah salah satu penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah karena adanya lemak ya ataupun aliran darah yang tidak lancar sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan ataupun deposit di sana yang sedang itu menekan pembuluh darah sehingga aliran darah tuh nggak bisa jalan. Kalau dengan adanya kencing manis itu sudah seperti kata orang seperti kalau misalnya racun ya sudah dikasih lagi itu boosternya ada racunnya ada dua macam tuh jadi satu jadi lebih kuat lagi sehingga menyebabkan yang sering terjadinya sudden death. Tapi kalau misalnya kita bilang apa benar kematian yang mendadak tanpa gejala, coba kita pikir kembali. Saya rasa enggak gitu ya. Kalau misalnya dari pembahasan dokter tadi, pasti sudah ada gejala-gejala lain yang terjadi di dalam tubuh kita yang mungkin kitanya nggak aware gitu. Kitanya cuekin. Misal contoh, mulai sering mengalami yang namanya kebas-kebas. Kita pikir, ya masalah kecil, masih kerja lagi. Benar nggak, Francis? Karena kita rasa itu nggak akan masalah lah. Mungkin otot saya aja atau capek aja dan sebagainya. Atau misalnya kita lihat bahwa, oh tahu nih berat badan saya ini udah kurang baik nih ya. Berarti gimana caranya saya harus upayain gitu. Atau dengan pola makannya kita atur, banyakin sayur dan sebagainya. Jadi faktor yang bisa mempercepat terjadinya penyumbatan pembuluh darah jantung kembali lagi nomor satu adanya kencing manis. Diabetes ya. Kalau hipertensi ini seperti dokter bilang tadi darah itu di dalam pipa-pipa. Kalau darah tinggi itu pipanya kecil-kecil sebab dia udah terjadi apa namanya pembuluh darahnya itu nggak elastis jadi dia mengetep gitu agak seperti sudah terlalu kuat ya atau orangnya keras. Nah kalau dia hipertensi itu lebih juga semacam booster ya untuk terjadi yang koroner lebih cepat. Apalagi kita sering bilang kita punya masalah di kolesterol. Sedikit makan, sudah dokter saya nggak makan semua, tapi kolesterol tangan masih tetap tinggi. Nah, itu juga sering terjadi ya pada orang. Hati-hati juga di sini adalah boosternya untuk penyakit koroner dan obesitas tadi. Ya, jadi penyakit ini harus kita pikirkan. Jangan selalu merasa itu serangan, jadi sudden death. Jadi nggak gitu. Obesitas itu yang dokter sudah bilang ya, kita perlu detox. Jadi kita perlu membuang semua racun-racun. Kenapa orang bisa gendut? Tidak hanya dari makan ya, Bro Nancy ya. Memang karena ada banyak hal, bisa karena pengaruh hormon, tapi 80% itu dari makanan dan aktivitas yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Jadi orang bisa mempunyai kelebihan berat badan, itu lemaknya bisa sampai ke dalam tulang ya, Bro Nancy. Bukan hanya di pembuluh darah, sampai ke tulang, sampai tulangnya bisa rapuh dan retak. Jadi kita harus waspada nih. Apalagi kalau misalnya
kita lihat anak-anak sudah gendut-gendut, itu jangan ngerasa bahwa lucu ya, cabi, nggak begitu. Jadi kalau misalnya kita kalau bisa anak-anak sudah dari start kecil itu jangan terbiasa dengan badan besar. Karena kalau misalnya badannya besar itu akan sampai tua ya, akan lebih sulit lagi. Seperti itu. Ini yang dokter bilang tadi. Jadi kalau misalnya kita pembuluh darah itu akan ada namanya sumbatan lemak di sini. Nah, kalau misalnya kalau kita ada kencing manis itu darahnya itu lebih kental, kembali lagi ya. Jadi semakin cepat terjadinya penumpukan dan jalan darahnya nggak lancar. Akhirnya prosesnya itu pasti dari awal begini, Bro and Sis. Nggak mungkin ya langsung mendadak. Itu yang namanya sudden death itu adalah dia itu sudah ada gejala pasti. Cuman dia sering mengabaikan, merasa meremehkan dan tidak ditangani dengan benar. Ya. Sehingga terjadi banyak kotoran-kotoran di dalam pembuluh darahnya. Nah, balik lagi dokter tanya, kalau misalnya kita pikirkan, jadi gimana nih? Susah ya dok ya, mengetahui dalam tubuh kita paling banyak itu 60%, 70% tubuh kita tuh adalah air. Airnya dalam bentuk apa? Bukannya kita minum air, terus dalam ini ada air. Sering kalau misalnya ada orang keraton dibilang darahnya darah biru, itu enggak. Darah kita semuanya merah. Hanya aja istilahnya aja dia orang keraton, darahnya sepertinya untuk supaya lebih berbeda, maka disebut darah biru. Sebenarnya semua darah manusia itu merah. Saya jadi dokter hampir mau 25 tahun nggak pernah saya lihat darah orang biru ya, Bro Cis ya. Belum, kecuali kalau di film-film ya. Jadi intinya semua darah manusia itu sama, warnanya merah. Dan sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan kalau mau ngomong, dan itu adalah darah. Nah, sekarang dari mana cairan itu kita peroleh? Tentu saja bentuknya dari air. Benar nggak, Francis? Sekarang kalau misalnya kita bayangin pembuluh darah kita itu sudah sekotor itu, kalau kita minum airnya itu standar yang biasa, sama air yang memang kita bisa bikin dia supaya yang penyumbatan itu dibuang dan dibenerin, dilisiskan. Tapi bukan berarti nanti ada juga bro saya yang nanya ya, lisisnya itu terus pindah ya dokter Vera. Bukan begitu ya, nggak agak pindah-pindahan ya gitu. Ini bukannya mau pindah rumah gitu. Istilahnya dia dilisiskan, itu dihancurkan. Jadi kalau sudah dihancurkan, dia akan menjadi lebih kecil sel-sel lemaknya, lalu bisa keluar lewat urin, keluar lewat kencing ya maksud saya, lewat ke kulit, jadi dibuang lewat keringat dan sebagainya. Jadi kita perlu, saya mau tertanya kembali, kalau misalnya kita mau bersih-bersih, kalau kita mau bersih-bersih, kita perlu pakai apa, Bro? Pasti air, benar nggak? Sekarang air apa pilihan kita? Nah, ini kenapa saya suka dengan Living for You, karena dia memberikan solusi, suatu cara. Jadi kita bukannya cuman kayak bengongok gitu, wah terjadi gimana ya dalam tubuh saya selama ini, apakah tubuh saya banyak lemaknya, apalagi orang yang sering kolesterol tinggi mulai panik nih malam ini. Nggak perlu panik ya, Brancis ya. Karena kalau panik, seperti dokter bilang tadi, stres, itu bisa memicu juga kekentalan dan sebagainya, memicu penyakit baru. Jadi yang penting dari kita, jangan panik. Yang penting kita belajar gimana caranya supaya ada cara cerdas kita bisa hidup sehat. Ya, jadi air itu tidak sama. Air yang kita butuhkan itu 2-3 liter per hari. Tapi bukan air yang berwarna. Jadi air apa yang penting? Ini kenapa air emrek itu berbeda? Nih, nanti dokter jelasin. Kenapa? Apa karena alatnya ya dokter? Bukan. Ya memang alat itu teknologi. Jadi teknologi itu yang kita butuhkan. Nah, ya. Air yang dibutuhkan, yang bisa bermanfaat demi kita itu adalah air yang mudah diserap. Air yang bisa membantu metabolismenya. Itu kenapa canggihnya emrek ini. Jadi emrek kita punya 2 teknologi. Ada satu teknologi terahertz, satu laginya itu aktif hidrogen. Jadi yang bagian atas ini ya, ada siapa Bro yang sudah lihat alatnya, boleh ke kantor ya Mas Argi ya. Situ pasti ada ya. Jadi di atas itu ada alat terahertz, kalau di bawahnya ini alat hidrogen yang ada tombol hitam ini.
Jadi dia itu teknologinya ini dari Korea. Jadi dia bisa meningkatkan hidrasi 3 kali lebih cepat. Jadi air itu sudah dilakukan namanya eh, sel air itu dibuat jadi lebih dengan adanya teknologi terahertz ini disusun. Jadi sel ya air. Nanti dokter ada gambarnya. Sehingga nanti dia bisa gampang diserap dan dia juga bisa memecah-mecahkan semua kotor-kotoran yang ada di pembuluh darah kita. Nah, ini banyak loh, sudah banyak saksinya. Jadi ada 2 orang yang saya lihat, ada yang satunya di Semarang, satunya lagi ada yang kesaksian orang ya, minum emret ini, dia bisa awalnya dia mau cuci darah ya, karena dia punya ureum creatinine udah cukup tinggi. Tapi dengan dia mau mengubah minumnya air yang dengan teknologi kita, terapi dan aktif hidrogen, akhirnya nggak jadi, karena ureum creatininnya jadi normal. Jadi kenapa bisa demikian hebat? Bukan karena ini sulap, bukan sihir, bukan. Ini ada teknologi kesehatan. Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai teknologi terahertz tadi. Nanti dokter jelasin di slide bawah-bawah itu akan lebih jelas. Kalau hidrogennya ada semacam untuk menambah oksigen. Jadi oksigen itu selain nutrisi kita perlu O2 untuk hidup, yaitu oksigen untuk bisa membunuh bakteri, membantu sel kita jadi lebih sehat, menyeimbangkan pH. Ya ini dokter buat seperti apa istilahnya lebih gampang ya. Jadi saya tidak baca satu persatu sehingga air itu bisa lebih bermanfaat. Nah, jadi ada gelombang terahertz. Jadi kalau misalnya terahertz kita di Living for You itu ada 2 ya. Ada satunya Emret ini yang pakai di air minum, ada satu lagi Liftera. Jadi intinya itu adalah disusun dengan adanya gelombang terahertz ini, sel-sel dari molekul air itu dipecah, jadi dicacah. Nah, jadi pakai ini dari penemuan dari sejak tahun 1980-an, jadi ilmuwan Amerika tuh menemukan adanya terahertz dan itu sekonsisten ya sesuai dengan frekuensi getaran sel manusia. Jadi dia akan membuat sel-sel tubuh itu diaktifkan. Nah, itu Bro Andres ya. Sehingga dia bisa juga mengatur semua molekul air itu akan sama bentuknya dengan pintu sel dari sel kita, pintu sel kita. Dokter nggak akan jelasin jelas ya tentang terahertz ini, karena maksudnya tentang teknologinya kenapa dia bisa memecah, tapi di dalam air dia akan membuat sel itu menjadi 7,6 Hz yang sama dengan pintu selnya tubuh kita. Nah, seperti ini ya. Jadi air itu awalnya bentuknya molekul. Jadi dia molekul itu seperti bulat ya, dan itu besar, jadi besar. Sedangkan pintu sel kita itu tuh nggak sebesar dari bulatan ini. Jadi kalau misalnya kita minum air biasa yang belum diproses dengan terahertz, maka molekul air itu tidak akan masuk semua ke dalam sel. Jadi misalnya kita minum 2 liter, yang bisa dipakai oleh dalam tubuh kita paling hanya mungkin 1 liter. Jadi sel tubuh kita tetap kekurangan. Sedangkan kita butuh air itu 2 liter. Paham ya, Bu Rensis ya? Nah, kalau kita di proses tuh ada nih, ada alat yang lain ya, tapi dia nggak pakai terahertz tuh, belum karena terahertz baru di Living for You ya. Dia memang bisa mengubah molekul besar ini diubah jadi 5 sampai 7. Memang lebih kecil, tapi masih cukup besar. Tapi kalau terahertz itu dia sudah sampai ke 6,7 Hz tadi ya, 7,2 Hz dan disusun seperti ini. Jadi dia tidak lagi berbentuk bulat. Jadi sel kita itu sel molekul air itu disusun rapi berbaris seperti ini ya logikanya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini lebih jelas lagi. Jadi itu gambarannya sebagai manusia ya. Kalau ini kan ada nih gelombang air. Ini adalah molekul air. Dia bertumpuk-tumpuk nempel jadi satu. Tapi kalau dengan terahertz sudah jalankan, maka dia akan bersusun seperti ini. Itulah kenapa di dalam pembuluh darah kita, kalau kita minum airnya air tera atau air terahertz ini, maka dia tidak akan sel darah kita tuh menumpuk-numpuk di dalam pembuluh darah itu. Jadinya nggak crowded ya, nggak rapat-rapat, nggak kacau. Nah, makanya dia bisa
sampai masuk ke dalam sel dengan sempurna, dan sel itu bisa menyerap karena dia juga selain molekul air yang diperkecil, dia bawa yang namanya hidrogen yang itu dokter sebut dengan oksigen tadi. Jadi oksigen itu akan juga masuk ke dalam sel sehingga air-air ini akan menjadi tempat pengantar nutrisi dan mengantar racun-racun itu keluar dengan sempurna. Kenapa metabolisme tubuh kita bisa baik? Nah, ini gambarannya ya. Ini contohnya ada sel, di sini ada pintunya kecil, benar nggak? Kalau sel molekul air kita bisa 15 sampai 20 molekul. Jadi kalau mau masuk nggak bisa. Orang pintunya kecil kayak jarum, molekul airnya ini kalau belum diproses ya. Tapi kalau udah 3 menit proses, dia jadi susunannya linier. Jadi dia sudah diperkecil 0,27 nano, lalu disusun, jadi masuk begini. Ini contohnya selnya udah tua nih. Nanti kalau dia masuk air seperti ini, nanti dia bisa jadi sehat kembali. Gitu. Ya, itu untuk menambah nalar kita. Jadi ini udah ada penelitian. Jadi before drinking ini darah tuh seperti ini dalam pembuluh darah. Banyak krodit ya, istilahnya nggak rapi. Tapi kalau setelah minum itu bisa istilahnya lebih longgar ya, karena dia tersusun ya. Jadi nggak akan krodit dan tidak menyebabkan terjadinya penyumbatan. Itu yang harus kita salut ya dengan teknologi terahertz ini. Jadi viskositasnya 622 kali lebih rendah, jadi tidak ada yang namanya seperti dokter bilang tadi ya, seperti gulali. Jadi kalau orang kencing manis cocok nggak minum terahertz? Harus nggak dia minum? Harus. Karena ini adalah pilihan air yang paling terbaik buat orang sakit kencing manis, punya penyakit jantung, kolesterol tinggi. Itu alasannya, ya. Jadi tingkat penyerapannya ke darah juga 3 kali lebih lipat. Dia mengencerkan lipid darah dengan cepat. Nah, secara signifikan meningkatkan sistem sirkulasi darah. Jadi kalau dilisiskan, ya, mengencerkan itu namanya dihilangkan, ya, prosesnya bukan berpindah. Jadi kalau dia pindah itu beda, itu dia kayak nggak dihancur, ini dihancurkan. Kalau dihancurkan kan jadi kepingan-kepingan hancur itu. Jadi dibuang. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia itu, sorry, kecepatan, balik. Ya, nah, jadi kayak gini ya. Jadi dia bisa menghancurkan semua kotoran dan racun di dalam tubuh. Dia melarutkan lemak-lemak. Jadi ada 3 mekanismenya di dalam pembuluh darah, itu melarutkan, membuang, dan mencuci. Jadi apalagi yang kurang, Bro Sis. Jadi kalau misalnya kita tahu kita udah umur di atas 30, ya, kalau misalnya memang dari muda udah bisa minum lebih baik. Karena ini tidak ada batasan usia. Dari umur berapa bayi pun boleh minum air terahertz ini. Sebab ini memang untuk kesehatan. Karena kita butuh air, ya. Jadi air tuh kalau bisa, kalau misalnya minum terahertz air Emret Diamond Hydrogen ya, malam kita minum, ya kan? Dia nggak langsung pergi ke WC seperti biasa kita minum air biasa, karena dia nggak kembung, sebab dia langsung diserap ke sel-sel. Itu luar biasanya. Jadi kita kan nggak tahu ya selama ini kita bagaimana. Apakah yang kita makan semuanya itu ya kita tahu sendirilah. Namanya kita orang Indonesia, gorengan dihantam, apa semua kita hantam, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau cara cerdas hidup kita mencegah yang namanya penyakit yang dokter jelaskan tadi, tinggal kita minum air Emret hidrogen ini, ya, terakhir sini. Oke. Nah, di samping tadi dari yang sistem terahertz tadi yang bisa memecah sel molekul menjadi kecil, menyusun jadi linier, ya, jadi bisa diserap oleh sel, lalu darah kita disusun, semua racun, jadi sebagainya, dan kekentalan yang seperti yang karena banyak gula dan sebagainya itu dibantu ya. Tapi tetap Broensis tidak bisa lepas yang namanya kontrol dan berobat ke dokter kalau sudah ketahuan ada penyakit. Benar nggak Broensis? Kita jangan ngerasa bahwa sudah dengan ini pasti selesai nih semua. Enggak, Broensis. Jadi kita ini perlu tetap melakukan yang namanya kontrol. Kalau yang namanya sudah sakit, ya tetap kita perlu berobat. Jadi tetap makan obat. Nah, air Emret dehidrogen ini membantu
membantu untuk menjadi yang namanya secondary prevention tadi. Sehingga akhirnya tidak terjadi yang namanya cuci darah, yang sampai amit-amit diamputasi dan sebagainya. Atau kalau di penyakit jantung koroner tidak jadi yang bypass, ya seperti itu ya. Harapan kita ya tidak terjadi bypass, operasi ganti pembuluh darah jantung lah, atau dipasang ring lah dan sebagainya. Itu kita bisa cegah, kita kurangi ya istilahnya kemungkinan untuk terjadi ke arah yang kegawatan-kegawatan tadi. Jadi emrat hidrogen water itu sebagai membantu. Tidak bisa kalau misalnya tadi juga saya punya satu bro ya, mungkin ada bronya saya nggak mau sebut, dia juga punya kasus gitu ya. Terus ada anak yang memang penyakitnya itu dari lahir dia udah kencing manis ternyata dan langsung gawat ya karena tidak lakukan screening tadi bronsis langsung 600 ya gula darahnya. Kalau sudah sampai begitu itu udah cukup berat kasusnya. Dan kalau misalnya kita mengenalkannya emret itu di dalam posisi pasien kritis seperti itu, saya rasa itu nanti jadi bumerang ya bronsis ya. Makanya saya sering sarankan kita harus bisa jangan terlalu overclaim itu nggak boleh juga tapi kita bisa memberikan informasi tentang ini sehingga orang-orang tuh sadar saat dia belum sakit parah seperti itu maksud saya Bro. Jadi kita helping ya tetap helping tapi don't overclaim ingat sekali lagi itu pesan dokter. Jadi kalau hidrogen itu ada antibakteria. Jadi dia bisa hidrogen itu kan oksigen. Jadi kalau mikroorganisme biasanya itu dia anaerob. Anaerob itu apa dok? Itu yang tanpa oksigen. Jadi kalau misalnya kita ciptakan ya tubuh kita ini banyak oksigen, pH-nya bagus, biasanya kita jarang sakit. Makanya kalau orang misalnya sekeliling kita bisa flu semua, tapi kita nggak bisa kena flu karena daya tahan imunitas kita baik, sel kita sehat seperti itu. Jadi hidrogen ini juga bisa menjadi antioksidan. Jadi dia bisa buang-buang racun, oksidasi-oksidasi dari luar dia bisa netralkan seperti itu. Lalu anti radiasi. Jadi banyak sekali fungsi dari air emret ini. Nah, ini ya. Jadi dia berperan sebagai antioksidan ya seperti yang dokter jelaskan tadi. Jadi bisa membantu jika ada kematian sel dalam tubuh, kerusakan sel, ada penyakit diabetes, jantung, stroke, darah tinggi, dia bisa membantu supaya selnya itu jadi lebih kuat ya, lebih aktif. Jadi kerusakan-kerusakan itu bisa ditangani sehingga penuaan itu lebih berkurang ya. Ini kesaksian dari suami saya sendiri ini saya perhatikan ya karena dia memang lebih sering minum emret dibanding saya sebab karena dia ada jantung bawaan ya jadi dia ada katupnya itu memang kurang tapi saya minum emret cuman lebih seringnya beliau itu saya lihat dulu kepalanya itu kalau ngomong ubat lebih banyak dari saya dia tapi setelah sering minum air ini ya ubannya itu lebih banyak hitamnya sekarang dibanding putihnya. Nah, itu yang saya lihat sendiri ya, karena namanya satu keluarga kan sering saya perhatikan ya. Dan mukanya jadi lebih cerah. Jadi yang biasanya kulitnya itu kusem gitu, namanya cowok kan sering naik motor kemana-mana. Tapi muka dia tetap cerah walaupun tanpa sunscreen ya, tanpa pakai sunblock gitu ya. Jadi memang hidrogennya ini luar biasa ya dari emret kita, emret diamond hidrogen. Lalu meningkatkan performa, jadi ada bisa kalau misalnya kita ngerasa ya kan sering nih pernah nggak ngerasa benar-benar hektik capek terus ngerasa sering kita bilang kan kalau di iklan tuh minumlah apa yang namanya air ion air apa gitu ya sering kan ada kan lihat saya nggak mau sebut merek lah ya ini kan kita bukan ini hanya kita ngomongin soal teknologi ya jadi memang air-air yang seperti itu contohnya dengan air emrat itu sangat dibutuhkan oleh orang yang olahraga karena dia memberikan air dengan oksigen tinggi dan itu sangat membantu untuk metabolisme sel ya. Nah, kenapa dia bisa mengatur kadar gula darah? Karena dia meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kalau misalnya sudah ada orang kan yang sudah mulai keseimbangannya kurang baik ya insulinnya, kalau dia minumnya emret itu cocok.
bisa membantu meningkatkan metabolisme lipid dan gula darah. Jadi sensitivitas sel kita baik gitu karena sel-sel kita udah seger, selnya seger, jadi metabolismenya berjalan normal dan tapi ingat ya Francis ya, bukan berarti orang ada kencing manis dikasih air embret nggak usah lagi berobat ke dokter, dokter nggak nyaranin begitu ya. Untuk memutuskan obat itu harus kita yakini dulu bahwa ada faktor-faktor lain yang dokter bilang tadi. Contoh misalnya dia punya gemuk badannya itu menurun berat badannya. Misalnya kalau dia DM-nya bukan yang genetik ya, bukan yang tipe 1, tapi DM-nya itu tipe 2. Karena dia kegendutan. Kita turunin berat badannya. Mungkin dia bisa jadi normal, Francis. Jadi ini per case ya, per kasus. Jadi kita jangan satu tidak boleh overclaim, kedua tidak boleh salah dalam memberikan informasi kesehatan. Ada baiknya itu adalah kita belajar. Kita belajar, dan lebih baik lagi adalah kita serahkan kepada yang ahli. Jadi dia jangan kita putus untuk ya udah nggak usah minum obat gini-gini ini pasti bisa. Nah nanti itu malah memperparah dia ya Bronsis ya. Karena untuk merubah pola hidup itu nggak gampang, ya kan? Ngomong emang lebih gampang, tapi menjalankannya belum tentu. Ya, ini maksud dokter, ini adalah salah satu cara support ya untuk membantu supaya dia bisa mengontrol gula darah. Oke, ini yang dokter bilang tadi. Jadi dia memang oksigen ini, air hidrogen ini banyak itu, bisa disemprot, ke topikal dan sebagainya. Jadi benar, swear saya sendiri menyaksikan. Jadi bisa membuat kita itu menjadi tampak lebih mudah karena kita cerah ya, sebab oksigennya lebih tinggi. Nah, ini juga untuk yang sering kena lambung ya. Sering kena lambung. Tapi memang untuk yang seperti ini itu pasti adanya kalau misalnya dia sudah pernah kena ya, sudah pernah ada lambung. Biasanya banyak macam. Ada yang bilang, kenapa kok awal-awal minum kok tambah enak, tambah mual, tambah ini. Awal-awal minum ya, kalau saya sih saya tidak ada masalah. Tapi kalau anak saya sama suami saya bisa merasa seperti mau demam. Sepertinya kayak mau meriang seperti itu ya karena itu penyesuaian ya karena sel kita kan lagi dibenerin lagi di istilahnya efeknya itu lagi apa-apa yang nggak beres itu lagi dibenerin jadi memang ada sesuatu mekanisme masing-masing tubuh ada yang merasa puyeng kalau minum, ada beberapa saya kasih ya, itu maunya tidur aja seperti itu. Ada yang malahan beda lagi istilahnya efeknya macam-macam Francis ya. Tetapi ini dari teori bahwa memang air hidrogen ya itu bisa membantu pemulihan sel yang luka. Jadi kalau misalnya ada orang yang luka di kulit gitu ya, kita kasih siram pakai air yang khusus ada hidrogen ini itu sangat membantu pemulihan lebih cepat. Jadi kalau dulu pernah nggak Bronsis ada yang ketusuk paku, biasanya dokternya bisa kasih H2O2, itu hidrogen. Jadi karena penyebab tetanus itu adalah mikroorganisme anaerob ya. Itu nanti kita kasih H2O2 itu logikanya dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada sel-sel yang rusak di dalam lambung, kita minum air embret ini akan lebih cepat penyembuhan. Jadi ini mengganti asupan air tubuh itu dengan ini saya bilang super drink. Super drink ya. Jadi super drink itu adalah yang bisa membantu dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena kembali lagi saya bilang memang bagian terbesar dari tubuh kita adalah cairan, yaitu darah ya. Jadi hampir 70% lebih. Jadi kita harus memberikan air yang terbaik buat kita. Yang bisa kita tahu bermanfaat untuk di dalam tubuh kita. Mencuci semua yang ada kotor-kotoran dalam tubuh kita. Benar setuju yang prosesnya? Maka kita harus kenal dan kita tahu informasi tentang embret diamond hydrogen ini. Oke. Itu saja dari saya pada malam hari ini, Mas Argi. Saya rasa saya sudah selesai paparan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih kembali dok untuk informasi dan pemaparan yang sangat luar biasa tadi ya. Dan Bu Ensis juga pastinya sudah lebih paham dan lebih mengerti apa yang tadi diinformasikan oleh Dr. Vera tadi ya.
Dan dokter, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Setelah Hargi Iya, informasikan satu promo yang sedang berlangsung di Living for You. siap. Oke, baik. Baik, bro, semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Hargi akan sampaikan informasi tentang promo nih. Promo yang saat ini sedang berlangsung di Living for You masih ada promo pre-order Live McQueen. Dan promo ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. Jadi jika Bro Ensis melakukan pembelanjaan satu Live McQueen, ini promonya pre-order masih di harga Rp500.000 ya. Yang harga normalnya nanti setelah tanggal 31 itu di Rp600.000. Jadi promonya masih berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2024. Dan Bro Ensis juga kalau misalkan melakukan pembelanjaan 5 paket Live McQueen produknya, Bro Ensis akan mendapatkan satu gelas shaker eksklusif dari Living for You. Jadi pembelanjaan 5 paket, Bro Ensis akan mendapatkan satu shaker eksklusif dari Living for You. Dan promonya juga masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. Jadi masih ada beberapa hari lagi nih, ada 3 hari lagi ya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. Oke, baik Bro Ensis, itulah tadi promo yang sudah Hargi informasikan. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Oke, silakan. Oke, di sini sudah ada nih, Dok, yang bertanya dari Ibu Vivin. Oke. Dok, mau tanya kalau misalkan buang air kecil yang normal berapa kali sehari ya, Dok? Itu tergantung dari apa yang kita minum ya. Jadi kalau misalnya dari secara medis, kalau misalnya kita minum itu lagi minum misalnya, itu kalau air biasa ya, bukan air emret ya. Jadi kalau kita minum misalnya 500 cc, jadi kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam itu biasanya keluar apa yang memang tidak diserap oleh tubuh kita itu pasti akan terbuang. Normalnya seperti itu minimal setengah jam atau 1 jam. Jadi tergantung dari berapa banyak yang kita masukkan. Seperti itu Mas Argi. Jadi tidak, tapi kalau misalnya untuk penyakit kencing manis itu lebih dari biasa. Jadi kadang-kadang tanpa minum pun, tanpa kita minum, tanpa ada udara dingin, itu kencingnya tuh terus gitu, banyak gitu. Kok kencing lagi, kok kencing lagi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Weli Kurniawan nih, Dok. Apakah Silakan. Emret bisa meningkatkan performa ketika sedang bertanding, Dok? Bisa, makanya seperti yang dokter bilang tadi, karena dia ada hidrogennya. Jadi sel air kan karena dengan terahertz, jadi dia disusun selnya. Jadi kita misalnya air kan kalau lagi tanding kita kan nggak bisa minum banyak-banyak tuh, ya kan? Karena kan ada waktu, ada jeda waktu kita istirahat. Jadi kalau misalnya kita minum air yang memang sudah diproses, itu sangat berbeda dengan air yang biasa, sebab dia punya teknologi yang sudah seperti dokter jelaskan tadi. Jadi sel air tersebut langsung dipakai oleh sel itu dan semua hidrogennya diambil, oksigennya, lalu sel kita jadi lebih seger gitu ya. Jadi kita bisa lebih prima dalam bertanding. Mau Baik. tanding apa Pak Weli? Berarti molekul-molekul dari airnya itu diperkecil jadi nano untuk Dan lebih bisa disusun, betul dan lebih disusun linear ya. Jadi tidak bentuknya seperti bulat lagi gitu. baik, Luar Dok. biasa. Oh, Pak Weli mau tanding Badminton katanya, badminton. Dok. Nanti kalau menang jangan lupa ya, traktir. Ya, ya, oke. Oke, Dok. Main-main ya. Ya, ya. Dari Ibu Sri nih. Dok, air Emret dan Oke. Livkal sangat baguskah untuk ibu hamil di Iya, usia betul. kehamilan berapa minggu nih, Dok? Oh, itu bisa dari sejak awal kehamilan. Jadi Pak Wedinya mau nawarin ke Altif. Sejak dari awal kehamilan, malahan air emret ini bisa dipakai untuk ke bayi-bayi ya. Jadi misalnya kalau misalnya bayinya, kalau saran saya sih tetap ASI eksklusif ya Mas Argi ya. Jadi 0 sampai 6 bulan tidak boleh air apapun selain ASI. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan boleh MPASI. Salah satunya cara buat MPASI atau mau pakai sulfur itu boleh pakai air emret kalau untuk bayi. Lalu Dicampurkan kalau begitu ya, Dok, berarti ya? dicampurkan itu nanti airnya sel-sel itu kan lebih bagus ya bayi. Nah, tapi sebenarnya anak-anak itu memang selnya masih kualitasnya masih oke ya karena masih baru, terutama yang ya secara genetiknya memang masih sehat anaknya ya. Nah, kalau untuk yang ibu hamil, Livkal itu
kita sebelum hamil aja dia tetap boleh makan leaf kalbu. Tapi kalau misalnya lagi hamil, kan ada dua yang harus dipikirkan. Satu ke janin, satunya ke ibunya. Jadi boleh tetap dikasih. Jadi kalau misalnya ibu hamil kan kebutuhannya 1.200 Bu. Kadang kan kita punya satu saset itu 750 mili. Jadi kalau misalnya ibu, tapi kan dari makanannya kita lihat nih, kalau ibu hamil kan biasanya dia ada dikasih susu lah, mau makan apa semuanya diberikan untuk anaknya ya. Kalau ibunya kuat makan ya kasihnya satu saset aja Bu sehari. Tapi kalau misalnya ibunya itu susah mau makan, ya istilahnya semuanya milih apa-apa mual itu mual ya boleh 1,5 saset dalam 1 hari dia minum gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Roni Malang nih, Dok. Iya, halo Pak Roni. Tadi kan dari Ibu Vivin menanyakan tentang buang air kecil. Kalau beliau ini Ya, menanyakan tentang buang air besar, Dok. Normalnya ya. satu hari itu berapa kali, Dok? Normalnya itu masing-masing orang, Pak, tapi minimal itu 1 hari 1 kali sih sebenarnya. Tapi ada orang yang sensitif ya, 1 hari dia habis makan apa langsung keluar lagi ya, selama tidak diare, Pak, tidak mencret dan tidak bikin mules, berarti masih aman. Jadi tidak mengganggu ya intinya ya. Tapi ya minimal 1 hari ya biasa orang tuh 1 kali, Pak. Tapi kalau Sasaran misalnya bisa normalnya ya, dua Dok, ya? kali, itu okay juga iya. Kecuali, tapi yang pasti tidak mencret, tidak cair, dan tidak bikin mules ya. Baik, Dok. Mungkin berarti ada lagi pertanyaan lain yang malam ini bisa ditanyakan terkait produk kita, Emret Diamond Hydrogen Water. Ya, izin nanya. Pak Jimo mau nanya. Itu, oh iya, makasih Bu Lili, udah ngerti katanya. Terima kasih. Ya. Baik, Dok. Hargi ada beberapa member juga yang bertanya sebelumnya tentang produk kita nih, Dok. Iya, Jadi, kalau misalkan kita terus-terusan menggunakan Emret Diamond Hydrogen Water ini, apakah ada iya. efek samping gitu, Dok? Efek samping tuh maksudnya efek jelek gitu ya. Betul. Kan? Ya, kalau saya rasa sih enggak ya. Maksudnya jadi ketergantungan atau ketagihan. Sebenarnya istilahnya gini, mungkin ya bisa aja kalau saya lihat sih dengan adanya teknologi yang sedemikian canggih ya, sama misalnya ya seperti kita sekarang lah, kalau kita lihat dari bukan dari tubuh ya, ini dari sisi uh, aplikasi lah. Sekarang kan kita semua lagi heboh-heboh tentang semuanya aplikasi ya. Seminar aja aplikasi kayak kita Zoom sekarang ya kan lebih mempermudah gitu. Nah, jadi ketergantungannya itu sebenarnya ya seperti tadi Mas Argi. Jadi kalau misalnya kita sudah sering gampang gitu ya, jadi lebih gampang. Misalnya Mas Argi di Jakarta, saya di Palembang. Tiba-tiba malam ini kita bisa terhubung dengan adanya video, saya bisa lihat mukamu dan Mas Argi bisa lihat muka saya, walaupun kita berbeda kota. Jadi ngerasanya itu kok close, tapi ternyata kita kan jauh intinya ya. Nah, Betul, betul. mungkin kalau itu menyebabkan tiba-tiba teknologi tersebut hilang, mungkin orangnya akan ngerasa, wah, kalau gitu kan harusnya gampang, kenapa nggak ini? Nah, kalau untuk Emret, itu ngerasa badannya kan lebih fit tuh kalau dia minum Emret. Sebab apa? Dia ada sel-selnya jadi lebih sehat. Jadi kalau misalnya dia tidak minum air Emret, mungkin dia akan ngerasain vitalitas stamina-nya akan kurang gitu. Seperti itulah kurang lebih merasa ya. Jadi saya nggak bilang efek sampingnya jadi jelek terus jadi punya penyakit apa tuh nggak gitu. Tapi karena dia merasa biasanya dia minum Emret dia lebih prima seperti itu. Karena Baik. memang dia membantu sel kita untuk menjadi lebih cepat cepat pulih ya. Karena sel kita diberikan air yang sudah disusun lebih gampang seperti itu untuk diserap. Jadi kan tubuh kita sudah langsung ngambil gitu. Jadi Begitu Mas. efek sampingnya itu lebih ke hal positif ya, Dok ya. Iya Jadi dong. Jadi betul. intinya kayak kita rasa
bermanfaat barang itu, Mm-mm. tiba-tiba kita nggak pakai, akhirnya kita ngerasa kehilangan gitu maksud saya. Betul, betul. Jadi Kurang lebih seperti ya. ketergantungan dengan produk kita ya, Dok ya. Jadi harus Iya. terus-terusan menggunakan ya pastinya, Aduh, Dok ya. Bu Sri, Bu Sri di mana sih? Aduh, saya jadi terharu dibilang makin glowing. Terima kasih. Beliau ini sudah Ya. menggunakan dari 2023 loh, Dok. Ibu Sri, awal konsumsi air Emret sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah sariawan katanya, Dok. Iya, benar, benar. Jadi kalau misalnya nanti Bu Sri-nya tiba-tiba nggak minum lagi, waktu jadi sariawannya kembali, ini amit-amit ya, ini kisahnya. Intinya efek sampingnya seperti itu, Mas. Jadi maksud saya, kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, karena kita mengerti ya cara kerjanya seperti apa, itu akan membantu kita dalam mengenalkan produk ini ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Karena saya yakin kita semua sebenarnya pengen sehat. Pasti nggak ada yang mau sakit. Benar ya? Seperti itu. Ya. Baik, betul. Kalau untuk ini, Dok, Bapak Roni Malang nanya lagi. Kalau yang sudah Ya. pasang ring, apakah ada manfaat yang signifikan kalau minum air teraherb, Dok? Benar, 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 Pak. Itu namanya seperti dokter bilang tertiary prevention. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu gejala atau bukan gejala lagi ya, memang namanya saya nggak mau ngomong penyakit sih sebenarnya, tapi sudah dikondisikan bahwa memang kita sudah ada alat bantu ya, seperti ring lah atau apa. Kita perlu air yang lebih, Pak, yang lebih baik untuk kita. Jadi mencegah supaya jangan sampai perburukan atau progres progres dari penyakit itu semakin lebih parah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu yang namanya kita pasang ring, berarti kan have something yang dari luar ya dimasukkan ke dalam tubuh, berarti bukan alami. Dan itu terkadang lebih cepat menyebabkan terjadinya eh, penyumbatan, Pak. Kalau misalnya kita tidak bisa memilih air yang tepat. Jadi terkadang kalau orang yang sering sudah pasang ring atau apa, dia dikasih obat rutin yang oleh dokter seperti semacam pengencer darah, benar ya yang dokter bilang seperti Aspilet atau apa itu tetap harus diminum, menjaga supaya jangan sampai terjadi penyumbatan di tempat yang pemasangan ring tersebut. Hanya saja dokter tidak mau sampai ngomongan ini dinyatakan bahwa dokter Vera bilang minum aja Emret, nggak perlu lagi minum obatnya. Tidak, saya tidak mau ya. Jadi tetap tetap minum obat dan disupport, dibantu oleh air Emret itu akan lebih membuat Bapak lebih nyaman nanti. Lebih Dan maksimal pastinya, Dok ya. lebih maksimal untuk stamina dan progresivitas penyakitnya lebih menurun. Jadi Bapak lebih long life, panjang umur dan tetap fit gitu. Itu yang diharapkan, Pak. Jadi obat tetap dimakan ya, Pak. Tetap kontrol ke dokter. Ya. Baik. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Acin atau Bapak Acin nih, mohon maaf. Iya, Dok, silakan. kalau jari-jari tiap pagi susah bergerak dan susah dibuka, tulangnya sangat sakit gitu, Dok. Iya, itu macam-macam ya. Eh, Macam-macam penyebab. Mungkin bisa radang sendi, misalnya bisa asam urat. Yang pasti itu ada gangguan di peredaran darah. Itu pasti itu. Kalau sudah yang namanya nyeri, itu berarti ada sesuatu blok atau penyumbatan. Iya Pak ya. Tapi memang nggak akan bisa is done dengan, oh dokter berarti saya minum Emret, saya minum Livkal, mungkin ya it can help, itu bisa membantu. Itu bisa membantu, tetapi Bapak harus cari tahu lagi penyebab pastinya apa di kasusnya Bapak seperti itu. So Bapak bisa periksa dengan ke dokter penyakit dalam, apakah ada rematiknya, ataukah ada asam uratnya, ataukah memang karena ada gangguan di sendi-sendinya. Jadi masih banyak penyakit lain, Pak, yang harus dideteksi dulu, dikasih tahu apa penyebabnya, sehingga baru bisa dikasih penanganan yang tepat oleh dokter. Jadi yang saya harapkan kepada Bro and Sis semuanya, ini hari ini attendingnya boleh ya, Mas Hargi ya. Hari ini lebih banyak. Nah, dokter harap nanti sudah aktif plan, sudah tambah banyak. Hayo-hayo semuanya harus lebih banyak lagi yang dengar informasi kesehatan ya Mas Hargi ya. Betul, Dok. Jadi harapan saya kita harus konsul. Kalau bisa sebarkan alat-alat healthy device dan suplemen dari
super nutrisi, ya, super drink yang dari Living for You ini kepada orang yang sehat sebelum dia mempunyai gejala ini, gejala itu. Harapan saya ya. Jadi kita kalau bisa lebih ke hulu sekarang, sehingga tidak terjadi sakit baru bikin kita mau cari, sama seperti maaf misalnya orang bilang sudah mules baru mau cari tempat toilet, itu kan sudah mendesak ya. Maksud saya kalau bisa kita udah tahu, sampai jangan sampai kita udah punya banyak tameng lah yang harus kita lakukan supaya kita hidupnya sehat gitu. Baik. Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Rong Zixi. Untuk air emret hidrogen ini apakah bisa untuk mencegah virus monkeypox yang sedang viral? Bisa, bisa. Jadi intinya gini, kalau misal, saya kan dokter udah bilang tadi, kita bisa aja sekeliling kita sakit. Tapi kita karena daya tahan tubuh kita bagus, sehat, sel kita bagus, dalam kondisi memang prima, kita nggak sakit. Jadi bisa kita menghindari, Pak. Nah, tapi kita jangan nantang gitu. Nanti kalau dokter bilang begini, oke, saya sudah minum Emret dan saya sudah, nanti siapa sakit sini saya lawan. Nggak begitu ya Pak ya. Jadi maksud saya itu bisa melindungi kita. Seperti dokter bilang tadi, tameng yang dokter maksudkan. Tapi kita jangan nantang gitu. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang udah kayaknya kok dia kayak cacar gitu ya. Ya kita jangan deketin, sini sini saya belai kamu, saya pasti kuat, saya pasti tidak akan kena. Nggak perlu sampai begitu Pak intinya. Jadi it can help you, itu bisa membantu Anda untuk tidak cepat tertular, dan itu juga dengan kita rutin minum, kita dengan tidak hanya mengandalkan itu saja. Tentu saja harus tetap makan sayur buah, tentu saja harus tidur yang cukup, seperti itu Mas Argi, tidak merokok, tidak minum alkohol, itu akan membantu sel-sel kita sehat. Makanya daya tahan tubuh kita akan fit. Makanya kalau ada virus, ada bakteri, ada jamur, kita nggak langsung sakit. Itu maksudnya. Ya. Baik. Ini Dokter Jimmy juga menambahkan nih dok. Oh, ada dokter Jimmy ya? Sorry dokter, Pak Jimmy, sorry. Kalau ada Manfaat dokter Jimmy ada suhu saya itu. Ya. manfaat untuk penderita kanker juga sangat bagus betul ya dok ya. Iya, benar Pak Jimmy, benar. Karena kanker kan terapinya pasti di kemo. Jadi kalau orang di kemo, kita tahu sendiri ya bahwa sel-selnya itu kan dibom ya istilahnya. Karena dia udah kena kanker ya, berarti dia harus dipulihkan. Nah, untuk pemulihan sel itu pasti perlu yang namanya oksigen, perlu nutrisi, perlu super drink, perlu super food yang kita punya. Seperti itu. Oke. Iya. Dok, Benar Bu Lucy, awet muda. Serius deh, serius. Ya. dan ini juga ada informasi dari Bu Keti Ban Malang yang tadi Iya. dokter informasikan di kolom chat dok, bisa dilihat di kolom tanya jawab. Untuk produknya kan ini kita hanya untuk tidak mengobati ya dok ya, hanya untuk mencegah seperti itu ya dok, tadi yang dokter Iya, bilang kita ya. support ya Mm-mm. suplemen. Kalau bisa sih dipasarkan kepada orang yang sehat gitu ya. Mau sehat nggak? Seperti tadi nah Pak Welly dia mau pasarin sama orang atlet itu keren tuh. Iya tuh. Jadi dia semacam apa namanya, orang bilang apa Mas kalau yang tidak boleh di atlet itu, suntik apa dia, semacam doping ya. Doping ya, Iya, betul. doping kan nggak boleh tuh, itu kan di forbid ya. Jadi orang yang doping itu pasti di blacklist lah, nggak boleh, Betul. nggak, walaupun dia menang dia pasti di blacklist sebab dia sudah melakukan doping ya, karena itu namanya cheating lah ya. Tapi kalau minum air yang baik, super drink itu kan no cheating ya, pola hidup sehat seperti dia latihan seperti itu. It's not cheating. So you can be a winner. Kamu bisa jadi pemenang dengan kamu mempunyai teknologi gitu kan. Tapi itu bukan Jadi obat. lebih menambahkan semangat ya pasti dok ya, karena Ya, prima membuat lebih sel prima, kita betul. sehat. Ya, sel kita tuh jadinya kuat gitu. Harapannya Betul. juga seperti orang yang misalnya kalau dia punya sel yang baik ya, kalau misalnya nih ada orang pasangan pengen punya keturunan, ya kan? Namanya seperti dia fertilitasnya. Zaman ini kan susah nih.
Ada orang kalau udah nikah lama banget punya anak. Sebab yaitu tuntutan dan sel-sel kita ini sudah banyak racun ya di sekeliling environment kita. Jadi berbeda dengan zaman dulu gitu. Makanya kita perlu tameng atau perisai untuk membuat tubuh kita, sel kita menjadi lebih baik, lebih pulih ya, sehat kembali. Baik. Oke. Ini pertanyaan kembali dari Pak Jimmy, Dok. Untuk penderita autoimun manfaatnya bagaimana, Dok? Kalau autoimun itu harus dicari lagi ya. Intinya kan memang penyakit autoimun itu pasti ke level sel ya Pak Jimmy ya. Jadi itu juga perlu dicari tahu sebab biasanya alergi itu autoimun tuh nama kerennya sekarang. Biasanya tuh disebutnya kalau zaman dulu tuh hypersensitivitas atau sistem alergi dari tubuh. Jadi intinya sel yang dari tubuh kita itu malah diserang sendiri seperti itu. Itu adalah sistem alergi sebenarnya. Jadi dia menganggap sel diri kita itu sel dalam dia itu menjadi asing bagi dia sehingga dia saling menyerang sendiri. Nah, itu bisa genetik juga gitu. Jadi makanya perlu dicari tahu lagi kalau misalnya dia autoimun tipenya yang mana ya kan. Tapi kalau misalnya dibilang bermanfaatkah untuk penderita atau orang yang penyakit autoimun tentu saja iya. Karena dia pasti perlu dibantu sama seperti orang yang pasang ring tadi ya kan. Pasang ring dia ada kondisi yang dipasang ring dari luar ya buatan manusia dimasangkan di dalam tubuh kita untuk membantu jalan darahnya lebih pembuluh darahnya lebih bisa dilalui ya istilahnya ada pembuluh darah yang bisa dilalui oleh darah. Nah, untuk autoimun ini dia perlu sel yang lebih fit lah. Misalnya sel dia tuh mungkin 50% ya. Kalau dia dikasih air terahertz mungkin dia bisa jadi 80% seperti itu. Mencegah mungkin autoimunnya tidak terlalu sering kambuh dan sebagainya kalau vitalitas selnya kita jaga dengan baik. Tapi tetap harus kontrol ke dokter ya Pak Jimmy. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terkena cacar, apakah untuk air hidrogen ini bisa disemprotkan atau dibilas Bisa. gitu, Dok? Bisa. Bisa Jadi ya? untuk itu bisa juga untuk luka-luka ya. Nah, ini ada kesaksian nih. Kalau ada Bu Rahel malam ini, Bu Rahel tuh orang yang di Semarang ya. Jadi Betul. di bawahnya Pak Jimmy kalau tidak salah ya. Apa saya salah mungkin? Kalau Bu nggak Lili. salah sih, oh di bawah Bu Lili. Nah ya, di bawah Bu Lili. Jadi Bu Rahel itu punya kesaksian sendiri tuh. Saya waktu itu ke sana kan lagi jadi pembicara dan narasumber. Ada orang yang saya kencing manis tuh sudah sampai ke kulit tuh, sampai borok istilahnya sampai bolong-bolong tuh kulitnya. Lebih parah tuh dari cacar. Jadi itu dikasih kompres dengan air emret. Akhirnya lama-lama naik kulitnya terus dia menutup gitu. Jadi dan dia minum air emret juga bapaknya, ya gitu. Jadi dia bisa membantu karena dia ada oksigen. Jadi dia membantu sel kulit kita jadi lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya apalagi cuma cacar ya, akne, jerawat itu juga bisa. Tapi memang kalau misalnya jerawat juga level keparahannya seperti apa dan durasi berapa banyak yang harus dia minum itu juga harus kita lihat levelnya gitu. Ya. Baik. Mungkin lebih maksimalnya kalau misalkan air yang tadi sudah diproses dengan emret itu dimasukkan ke salah satu produk kita juga namanya nano airbrush ya, Dok ya? Iya, Bisa itu disemprotkan untuk langsung ya. dan itu membantunya apa teknologinya? Karena dia ada tekanan. Oh iya, benar Bu Rahel Semarang. Nah, itu Ibu Lili yang tahu. Nah, benar Bu Lili. Jadi kalau dia ada semacam semprot itu ya health device kita ya Mas ya, Ya, nano OT device spray kita nano spray, itu nano dia airbrush. diubah tuh. Jadi dia semprotannya tuh sampai kuat, jadi dia bisa masuk sampai ke dermis sel. Nah, itu karena dia teknologinya di sana. Misalnya Jadi ditambah kalau lebih kita maksimal lagi ya, Dok ya, penyerapannya ya. jadi kalau misalnya air emret itu ya, kita cencem aja cem-cem. Tahu nggak cem-cem itu gimana? Tepuk-tepuk aja gitu, Mas. Gas. Nah, Tepuk-tepuk gitu. iya kayak dioles gitu ya, Hmm. dicuci, oles gitu. Dia cuma sampai masuk ke level epidermis. Jadi kita kalau kulit itu ada 7 lapisan. Nah, tapi kalau misalnya dia metode semprot itu ya, kita gitu kan pakai nano spray gitu ya, gitu. Dia bisa masuk sampai ke level ke bawah, ke tujuhnya, ke dermis ke bawah. Dan itu bisa langsung ke target sel lah intinya. Jadi penyembuhannya akan lebih fast, Lebih lebih cepat ya. cepat. Jadi Benar. selain di luar
diminum juga dari dalam itu lebih maksimal ya dok ya. Ya, maksimal. Apa yang enggak sih? Kita buat semua maksimal di sini. Baik. Dok, pertanyaan lagi dari Ibu Sri nih. Ya. Untuk penderita gagal ginjal yang sudah cuci darah seminggu 2 kali Ya. bagaimana nih dok? Minum tetap. Jadi dia jadi malahan Bu kalau sudah orang yang kalau misalnya kayak kayak kita yang sehat-sehat nih ya, kayak kita yang sehat-sehat, misalnya amin sehat terus ya kita ya. Jadi misalnya emret gitu kan kita beli satu buat keluarga misalnya. Dengan kita pahit lah adanya cuma bisa beli satu nih buat keluarga kita gitu kan. Iya, berarti misalnya orang tinggal di rumah kan, yang dia yang minum banyak. Kita kan bawa kita kerja, kita kan nggak mungkin dalam satu rumah kita nggak pergi-pergi, nggak keluar-keluar, benar nggak? Jadi intinya maksud saya, kalau kita masih sehat, tidak ada kondisi khusus yang harus rutin minum air tersebut. Kita bisa misalnya buat hari ini per hari saya minum 1.500 deh, itu misalnya. Pagi saya bawa 500 ke kantor. Pulang saya ke rumah kan bisa buat lagi 500. Sore minum lagi 1.500. It's fine, itu sudah bisa bikin kita fit badan kalau kita sehat. Tapi kalau orang yang sudah dia punya ada gangguan jantung seperti katupnya seperti kita tahu ya, saya cerita tadi orang rumah saya dan ada orang yang sakit ginjal seperti itu. Berarti dia airnya murni harus semuanya emret intinya. Jadi misalnya 2 liter, 3 liter kebutuhan dia sesuai dengan berat badan kita ya. Kalau misalnya berat badan tinggi kita orangnya, kita makannya minumnya harus 2-3 liter Bu, dan semuanya harus air emret. Kalau untuk yang sudah ada gangguan seperti yang pasang ring tadi, yang ada autoimun tadi, yang sakit ginjal seperti itu, ya paham Baik, ya? Jadi semua airnya harus emret. Gitu. baik dok. Ini ada kesaksian juga tadi dari Bu Lili nih. Salah satu downline-nya Iya, Pak Weli juga pernah nih dok kena minyak goreng. Dia kena iya, minyak goreng panas terus diberikan air emret itu langsung cepat kering iya lukanya. benar. Pak Weli itu salah satu, maaf ya Pak, kalau saya Ko Weli, saya panggilnya Ko. Kalau saya nggak salah, dia pernah ada hipertensi dulu. Betul nggak kok? Ya kan? Hipertensi tinggi, terus minum air ini, terus tiba-tiba tensinya tuh agak lebih stabil gitu ya. Betul Saya dok juga katanya. salah satu, saya juga salah satu yang dulu, saya juga agak tinggi-tinggi gitu, karena papa saya juga tinggi tensinya. Tapi setelah saya sering minum Emret, saya nganukan Liftera, ya saya, walaupun saya tidak rutin sih setiap hari, saya kalau Tera saya ke LHH, tanya tuh Kosanto, dia yang tahu. Jadi di situ, tapi saya ngerasa tensi saya nggak perlu makan obat rutin loh. Tensi saya udah cukup stabil gitu. Nah, mudah-mudahan lah ini masalah berat badan saya ini saya bisa atasi juga. Intinya gitu ya. Nah, Baik. hebat tuh Pak Weli. Bener kan stabil Pak Weli? Harus ditensi ya, ditensi terus ya. Di tensi ya Pak Wedi, jangan ngerasa nggak ada masalah terus nggak tensi. Kita harus screening ya. Ingat sekali lagi dokter bilang, kita jangan bilang ada orang kan kepedean, saya ini sehat, saya nggak perlulah periksa-periksa. Tapi ada orang yang terlalu parno Pak Hargi, Mas Hargi. Misalnya kalau saya tensi nanti saya ketahuan tinggi, saya nggak bisa tidur deh. Lebih baik saya nggak usah tensi. Jadi nggak ada yang cocok tuh dua versi begitu kalau menurut saya. Kalau saya as a dokter, sebagai dokter, saya sarankan kalian tuh harus screening. Jadi kalian di tensi, tahu nih, oh tensi saya agak tinggi, so you be careful kan, tahu nih, saya hati-hati, saya harus gimana caranya. Nah, mudah. Makanya Pak Wedi cinta mati tuh sama Living for You ya, gitu. Iya. Baik. Wah, ini Ini Bu Lani, Bulani juga insomnia. insomnia Insomnia. mungkin ya, bukan Iya, insulina bukan ya Bulani isolina ya. ya, Bu ya. Typo Yang sih Bu penting. beliau. Iya, Jadi sekarang insomnia. sudah sembuh dan bisa tidur lagi beliau Iya. ya. Saya rasa memang banyak orang yang cinta sama produk Living for You. Salah satu lagi juga di orang Malang nih, Bu Lili pasti kenal juga ya. Biasanya ibunya ikut. Dokter Joyce Ibu, juga ya, informasikan tensi juga terbantu sepertinya. ya Dokter Joyce juga ibunya ya. Dokter Joyce pun memantau itu ya dan pakai telo juga ya. Luar biasa. Ada yang sendi itu di persendian itu dia sampai susah jalan karena didengkul ya. Ya di dengkul. Nah itu bisa juga sudah pulih dengan juga Livkal diminum dan sebagainya. Jadi kita tuh gimana ya, tidak hanya depend on that,
tapi kita tuh belajar. Dan kita belajar semua teknologi itu kita tahu, kita pelajari, kita tahu cara kerjanya, ya kita ikutin gitu. Selama itu memang bagus ya, bukan doping, bukan narkoba, bukan apa gitu kan, yang tidak terlarang, tidak haram, ya kita coba gitu. Kita jalankan, kita praktekkan. Dan saya harap itu bisa kita sebarluaskan gitu kan kepada semua. Sehingga orang lain juga mendapatkan manfaat dan mereka juga menyayangi dan mencintai produk Living for You. Itu saja. Baik, baik dok. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya di sesi tanya Iya. jawab ini. Kita akhiri, nanti kita akan next di sesi-sesi berikutnya ya dok ya, untuk tanya jawab lagi dok. Oke, ini ada lagi nih, Pak Rong. Mata, apa perlu cuci mata? Iya, yang terakhir ya nih, Oke, baik. Emret Pak. hidrogen untuk mata gimana dok? Apa perlu untuk cuci mata? Maksudnya dibilas gitu Iya, ya? iya, mungkin dia takutnya ini mata, mungkin masalah matanya apa ya, Pak? Cincong saya nggak ngerti gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya untuk mencegah apa gitu, kalau misalnya memang lagi ada mata merah atau sering kering, mungkin boleh bilas, Pak. No problem. Misalnya matanya suka kering, karena ada kan orang yang selalu tetes air mata palsu tuh, seperti sendoliter atau apa. Itu no problem, kita mau coba cuci. Tapi sih saran saya, sebenarnya yang mata tuh jangan usah terlalu sering diganti, jangan sering terlalu dikutik-kutik ya. Saya jangan, karena ada orang kan sering mau cuci matanya, jadi nanti kebiasaan gitu. Ngerasa nanti tiba-tiba kayak ngerasa ada sesuatu. Sebenarnya mata kita nggak perlu dikutik-kutik, Pak. Minum aja santai gitu. Kecuali memang ada rasa mengganjal, nggak enak. Ya have something, berarti kita harus pergi ke dokter mata, diperiksa dulu. Apa ada pterygium atau ada apa gitu ya, atau ada selaput atau ada masalah di kataraknya dan sebagainya. Jadi ini wanita atau laki-laki Rong Jinsyong, saya kurang maaf kalau saya salah sebut bapak atau ibu. Intinya saran dokter sih mau disemprot tapi bukan langsung ke matanya dalam posisi terbuka, itu saya nggak saranin ya. Kalau saya as a dokter saya nggak saranin. Tapi kalau misalnya kita lagi posisi mata tertutup, kita mau semprot-semprot wajah, it's fine. Tapi kalau mau sampai dikompres matanya, saya sarankan iya. Dalam kondisi tertutup matanya kita kompres, itu boleh. Tapi kalau mau dicuci-cuci-cuci, nggak usah kalau untuk mata ya. Karena itu mata itu adalah jaringan yang sensitif, jadi dokter tidak sarankan untuk selalu rutin untuk dicuci. Oke, Baik dok. ya. Oke, baik. Nampaknya memang ini mata katarak dok. Boleh dari Ya, Ibu Hana nih terakhir dok. ya, kalau saya sih belum tahu ya. Tapi kalau saya sih rasanya kalau katarak itu kan proses penuaan ya. Jadi tetap eh, kalau udah mateng, istilahnya sudah ada ya pasti tetap dioperasi ya Bu Hana. Jadi nggak bisa dengan kita apa. Tapi kalau misalnya mencegah nih, misalnya umur kita masih 45 kayak saya misalnya, kan belum belum ada nih katarak saya. Ya sudah, saya pakai telo misalnya, saya mau kan, saya pakai telo, saya minum Emret, saya pakai itu nutrisi-nutrisi. Mungkin penuaan saya tertunda, maka katarak tidak akan terbentuk. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah terjadi penyakit, maka harus ke dokter ya. Harus dikonsultasikan langsung dengan Ya, dokter spesialis, betul ya dok ya? iya, betul. Baik kalau begitu dok. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi untuk yang tanya jawab. Dan sebelum Hargi akhiri webinar malam hari ini dok, boleh diinformasikan Sama-sama. atau boleh disampaikan untuk closing statement ya Dokter Vera? Ya, intinya kembali lagi saya sebutkan bahwa target yang saya inginkan ya daripada Broensis semuanya seperti pada malam hari ini adalah saya mau kita semua bisa sehat, dan untuk sehat target marketnya itu kalau bisa jangan orang yang memang yang sakit itu perlu kita tolong, tetapi mencegah, kembali lagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Harapan saya Baik, ini bisa disebarkan kepada orang-orang yang sehat dan bisa membawa mencegah dia untuk mendapat penyakit. Itu saja. Ya. baik Dokter Vera, terima kasih untuk closing statement yang sangat luar biasa tadi ya. Nah, Broensis Ya. semuanya, dengan berakhir closing statement tadi dan sesi tanya jawab tadi, berakhir pula untuk webinar malam hari ini.
Hargi ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih yang banyak sekali lagi kepada Dr. Vera yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi speaker guest kita malam hari ini dan menginformasikan sebuah informasi dan pemaparan yang sangat luar biasa ya. Dan hari juga ingin mengucapkan terima kasih kepada konseptor Living for You Bapak Robitan yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Dan ada juga untuk master leader kita, Ibu Lili, Bapak Dodo, dan Bapak Jimmy. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah bisa join di webinar malam hari. Dan semua leader yang sudah join dan semua mitra yang sudah join juga untuk webinar malam hari ini. Dan pastinya untuk webinar minggu depan jangan sampai ditinggalkan karena memang kita akan membahas tentang bisnis talk yang sangat luar biasa. Dan jika Bro Ensis tadi ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan produk kita, Bro Ensis juga bisa menghubungi customer service Living for You dengan nomor WhatsApp di 0815-1173-5768. Hargi ulang kembali di 0815-1173-5768. Oke, baik, kalau begitu Bro Ensis semuanya, akhir kata Hargi Saputra pamit undur dari terlebih dahulu. Salam sukses mulia. Living for You, life inspiring unity. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bisnis plannya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid yang sangat fenomenal. Semakin maju, semakin membumi,